Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, pada hari ini kita akan melanjutkan kajian kita di minggu yang lalu. Coba tolong saudara dengarkan dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Awalan asbabul ikhtilafil lati ta'ummus sunnata ta'ummul qur'ana was sunnata. Yang pertama, sebab-sebab perbedaan, yang perbedaan itu bisa mengena pada Al-Quran dan As-Sunnah. Min khasaisil lughatil arabiyyati, termasuk kekhususan beberapa kekhususan bahasa Arab, ishtirakul lafzah fil wad'i lima nayaini faksaro, yaitu ishtirakul lafzah. Jadi lafaz satu ini secara wadha, secara asal itu mempunyai dua arti, faksaro ataupun lebih banyak. Wa taradduduhu, dan biasnya lafaz tersebut atau rancu mungkin bisa bainal maknal haqiqi wal maknal majazi, antaranya makna yang hakikat dan makna yang majaz. Au bainal maknal haqiqi wa makna syar'i, atau antaranya makna hakikat dan makna syariat. Wa min khasaisiha aidan, termasuk kekhususan bahasa Arab juga ini ishtirakul jumal, al murakabah bainal maknayainil mukhtalifaini, dia berserikatnya jumlah kalimat antara dua arti yang berbeda, sebab bisa babi tarok kubiha, sebab tersusunnya kalimat tersebut, jumlah tersebut bi hurufin khassah, dengan huruf-huruf yang tertentu, ka'adail istisna, seperti adatul istisna, wa kalimatai aw wal fa, atau kalimah aw dan fa. Maksudnya begini. Yang pertama, kemarin dijelaskan bahwasanya sebab-sebab yang menjadikan perbedaan ahli-ahli fikih, ulama-ulama mujtahid itu mengartikan Al-Quran, itu satu, ada yang sebab bisa mengena kepada Al-Quran dan hadis. Sebab itu yang kedua bisa hanya mengena kepada Al-Hadis saja. Ini yang pertama. Sekarang sebab-sebab ikhtilaf yang bisa mengena kepada Al-Quran dan hadis. Ini termasuk kekhususan bahasa Arab. Ini istirakul lafzah fil makna fil wad'i li maknain aktsar.
Di bahasa Arab itu secara wadoknya kadang-kadang satu lafadz itu punya dua makna atau lebih. Saya kira sama dengan bahasa Indonesia. Mungkin bahasa Indonesia itu mungkin kita mengenal ya, ada persamaan kata. Bahasa Indonesianya sinonim. Ini dua kata mempunyai arti yang sama. Ada kadang-kadang ini satu kata punya arti yang lebih dari satu. Ini di dalam bahasa Indonesia kita kenal dengan antonim, homonim. Kalau antonim lawan kata, homonim. Jadi satu kata itu punya dua makna. Ini di bahasa Arab juga ada. Satu kata punya dua makna. Nah, terus makna ini watarot tutu bainal maknal haqi wal maknal majazi. Ini bias katanya. Bisa rancu. Kata ini termasuk makna makna hakikat atau makna majaz. Ini ada kadang-kadang lima maknanya ini kadang-kadang gitu. Jadi makna satu istiraqul fil lafzi lima makna ini faksar. Kadang-kadang dia punya satu arti, dua arti atau lebih. Ini homonim secara wadok. Maksudnya secara kamus itu begitu. Di dalam kamus, ini kalau kita lihat nanti dicontohkan di sana kata Qur'an. Qur'an itu secara kamus ya bisa berarti suci, bisa berarti menstruasi. Ini ada contohnya. Yang kedua, ini taroddud bainal maknal hakiki wa maknal majaz. Antara maknal hakiki dan maknal majaz. Satu kata punya arti dari makna hakikat begini, maknal majaz begini. Nah, ini. Nah, kemudian ada juga antara makna hakikat dan makna syar'i. Satu kata ini makna hakikatnya begini, makna syar'inya begini. Jadi antara makna hakikat dan makna itu berbeda. Nah, tapi katanya satu. Bisa kata itu diartikan hakikat, bisa dikatakan syara'. Ini beda. Contohnya saya kira nanti di sana ada contoh juga ya, mana hakikat dan mana syara'. Atau kadang-kadang kita juga makna istilah, ada ya, juga ada makna istilah dan makna kamus, makna asli. Seperti sholat itu makna aslinya adalah doa, makna hakikatnya, makna syar'inya, makna istilahnya adalah ini al-aqwal wal af'al al-muftatah bitakbir wa akhtat wal muhtatam bitaslim, itu sholat. Jadi kalau di dalam bahasa Arab dalam Al-Quran nanti ada kata itu maknanya apa? Nah, ini kadang-kadang kita harus tahu. Kita harus tahu itu. Ya, ini juga ada wa min khosaisyah, dan ini juga ada termasuk kekhususan bahasa Arab juga. Ini jumlah itu bisa, kalimat itu bisa artinya berbeda. Artinya tidak punya arti yang satu. Jadi ketika jumlah itu, kalimat itu tersusun dengan kata-kata atau disusun dengan menggunakan kata, atau ada kata hurufnya yang di situ. Yang huruf itu punya makna yang ganda. Ini makna ini huruf-huruf yang khusus. Ya, huruf khusus itu mungkin punya arti yang beda. Contohnya au. Ini satu aja lah. Au itu atau nanti akan ada au itu apakah untuk memilih ya, atau litanwi, takhir atau tanwi, itu nanti kan akan dijelaskan di belakang. Nah, demikian juga adatul istisna dan kalimat au ataupun fa. Oke. Nah, ini wa minal ma'lum annal qur'ana was sunnah arabiyani fihi ma fil lughatil arabiyyah min hadhil khasa'is.
allati tu'addi ilal ikhtimal fil makna wa min huna waqa'al ikhtilaf fi fahmi ma yadullani alaihi. Dan sebagaimana dimaklumi bahwasanya Quran dan hadis itu berbahasa Arab. Karena Quran dan hadis itu berbahasa Arab, maka di dalam Quran hadis itu juga ada tadi kekhususan yang ada dalam bahasa Arab. Kemungkinan ada. Dari tadi seperti yang kita jelaskan tadi. Dan itu allati bisa menimbulkan kemungkinan arti. Oh, itu mungkin artinya ini mungkin artinya itu mungkin. Nah, dari sinilah nanti akan terjadi perbedaan pemahaman apa yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an. Wal nadhkur jumlah ta'amsilatin. Nah, ini seyogianya kami menuturkanlah sejumlah contoh ya. Nuwaddihu biha, yang kami akan menjelaskan dengan contoh-contoh tadi. Kaifa nasal khilaf bainahum, bagaimana timbul perbedaan di antara ulama-ulama itu min hadhil khasais, disebabkan karena khasais ini ya. Oke, sekarang akan saya bicarakan tentang nahunya atau karena kita analisis tahlil nusus, analisis. Jadi, awalan ya jelas yang pertama ya, yang pertama ini sama dengan ada di dzaraf pertama. Ini mungkin dia dari kalimat yang dibuang. Asbabul ikhtilaf. Yang pertama itu adalah asbabul ikhtilaf, sebab-sebab ikhtilaf ya, ini jadi kalau ini mungkin di asbabul ikhtilaf allati ta'umul Qur'ana was sunnah. Ini Al-Qur'ana itu menjadi maf'ul bih, as-sunnata juga ataf kepada Al-Qur'an. Yang pertama itu asbabun, jadi khobar mubtada'nya dibuang. Nah, ini takdirkan ya. Min khasaisil lughah al-arabiyyah. Ini termasuk khobar muqaddam. Karena apa? Jumlah ini dimulai dengan huruf jar. Min khasaisil lughah al-arabiyyah. Ini terdiri dari min huruf jarrin, khasais majrur bimin, al-waw mudhaf, al-lughah itu mudhaf ilaih, al-arabiyyah na'at daripada al-lughah al-arabiyyah. Karena min ini termasuk khobar muqaddam, ishtirakul lafdhah ini menjadi mubtada'un muakhkhar. Nih, wawa mudhaf, al-lafdhah mudhaf ilaih. Fil wad'i jar majrur biasa, li makna ya ini jar majrur juga, fa'aksara, fa-nya itu ataf. Di fa itu bisa menjadi atau fa'aksaro. Kenapa kok fa'aksaro? Karena ataf makna ya ini. Makna ya itu kan majrur, aksaro juga majrur karena dia termasuk ismu tafdil. Ini termasuk isim yang guru munsharif, maka al-majarnya pakai fathah. Jadi istirak, satu istirakul lafdhah. Ini jadi dua taradduduhu, yang kedua taraddu bainal maknal hakiki wal maknal majazi. Ini kalau kita ini wa taraddudi atofnya istirak. Di atof itu biasanya sama ya. Kalau istirak masdar, taraddud juga masdar. Wa taraddudu bainal maknal hakiki wal maknal majazi. Nih, jadi taraddud itu mudhaf ilaih, atofnya ke sana. Baina ini juga mudhaf dzaraf, bahwa mudhaf makna mudhaf ilaih, al hakiki jadi na'at. Wa wal makna ataf kepada makna ini, al majazi na'at daripada makna. Au bainal maknal hakiki wa maknas
syar'i. Antara bainal makna hakiki dan makna syar'i. Makna al-hakiki wal makna asy-syar'i. Ini kita saya terangkan dikit, kata al-hakiki menjadi makna, menjadi na'at. Padahal na'at itu sebetulnya berubah kata sifat, ya, kata sifat. Hakikun itu bukan kata sifat. Kalau yang kata sifat itu hakun. Kalau hakikun itu masdar, hakikotan. Karena dia itu masdar, ini boleh menjadi sifat. Nah, karena diberi ya nisbah. Syar'un itu juga masdar, boleh menjadi sifat kalau diberi ya nisbah. Nah ini jadi hakiki makna asy-syar'i sama itu. Nah, jadi mensyaratnya na'at itu harus kata sifat. Kata sifat itu bisa berupa isim fa'il, bisa berupa isim maf'ul, bisa berupa sifat musyabbahat, berupa isim tabdil dan asmaul mubalaghah. Itu kata sifat. Itu yang punya berak menjadi na'at. Kalau tidak ya tadi diberi ya nisbah. Wa min khasaisiha aidan, sama ini jar majrur juga menjadi khobar muqaddam. Aidan ada mengatakan aidan jadi maf'ul mutlak, ai adha aidan. Ada dengan kalau hal, kelihatannya kalau hal itu karena aidan itu bukan kata sifat. Istirakul jumal ini jadi mubtada muakhar juga. Nah, al murakkabah ini kan betul murakkabah. Ini murakkabun itu isim maf'ul. Jumlah, karena jumal jamak daripada jumlah maka murakkabahnya muannas. Jumal al murakkabah. Bainal makna ya ini mukhtalifah ini di antara dua makna mukhtalifah ini. Ini mukhtalifain. Jadi na'at daripada makna ya ini. Juga kata sifat ikhtalafa fawa mukhtalifun seperti tasib yang saudara kerjakan kemarin itu mukhtalifah ini juga murakkabah, jumlah jumalun murakkabah. Jadi walaupun itu jamak itu na'atnya mufrad. Karena apa? Jamaknya ghairul aqil. Jadi bahasa Arab itu luar biasa membedakan antara manusia dengan bukan manusia. Kalau bukan manusia, kalau jamak itu mufradnya bisa mufrad. Kalau manusia, kalau jamak naatnya juga diberi sifatnya harus jamak. Al-auladu al-mujtahiduna, karena al-aulad itu anak-anak. Tapi ini as-sayyaratu as-sari'atu, tidak usah as-sayyaratu as-sari'atu, enggak usah. As-sayyaratu as-sari'atu, mobil yang cepat. Nah ini pakai mufrad saja. Ini bedanya bahasa Arab itu dengan bahasa Indonesia ya. Kalau di Indonesia kan tidak ada, semuanya sama ya. Bainal makna ya ini mukhtalifah ini bisa babi tarokub, ini banyak tarokub. Soalnya setelahnya ba tidak ada ya-nya. Kalau tarkib itu kan rokaba ini tarokub. Jadi dari kata tarokaba ya tarokabu tarokuba, tersusun tarkub ya. Kalau tarkib susunan ini tersusunnya ya tarokub tersusunnya jumlah tadi bi hurufin khassah. Huruf-huruf yang khassah itu juga jenaat daripada huruf khassatin, isim fa'il daripada khassah. Ini contohnya ka'adatil istisna. Nah ini begini, kenapa di dalam bahasa Arab itu menggunakan kata adatil istisna, ya bukan menggunakan huruf istisna. Ini karena ternyata istisna itu bisa berupa huruf, bisa berupa isim, bisa berupa fiil. Jadi itu makanya istilah pakai adatul. Adatul istifham, bukan harful istifham.
adatul istifham, adatul syarat. Ini adatul syarat karena syarat itu bisa menyangkut banyak. Bisa isim syarat, bisa harfu syartin. Ini istisna itu bisa huruf istisna, bisa af'alul istisna, bisa asmaul istisna. Maka istisna pakai ada. Ini luar biasa dalam bahasa Arab itu. Contohnya yang huruf istisna ilah. Contohnya yang isim istisna ghairu. Yang fiil istisna siwan khola, ada dan khasa. Itu ada tempat itu fiil, maka pakai adatul istisna. Oke. Ya, dah. Ini wa minal maklum. Ini khususnya bersama minal maklum jan maju juga. Annal Qur'ana, cuma ini khobar muqaddamnya tetap wa minal maklum. Cuma mubtada muakhirnya itu pakai anna isim dan khobarnya. Anna Qur'ana was sunnata Arabiyan. Ini istilahnya di dalam gramatika bahasa Arab termasuk masdarun muawwal. Jadi anna itu kalau kita mendeskripsikan kata anna itu termasuk harfu nasbin karena menasabkan kalimat isim, harfu taukidin dan juga harfu masdarin. Ini jadi anna. Jadi ada taukid juga ada masdar. Jadi ada nasab karena dia bisa tansibul isma wa tarfaul khobar. Namanya itu namanya harfun nawasih, harfun nasih. Huruf yang bisa mengamal. Jadi terus dikatakan harfu taukid karena anna berfaedah taukid. Harfu masdar karena anna itu dengan khobarnya nanti bisa fi ta'wilil masdar. Nah, nanti namanya masdar muawwal. Masdar muawwal nanti posisinya ini banyak. Di sini bisa menjadi mubtada, bisa jadi juga menjadi fa'il. Nah, ini tolonglah Anda saudara-saudara kembali lagi kepada kita ketika belajar nahwu. Ini saya pelajari. Contohnya ketika kita bicara fa'il, itu kan fa'il ada isim dhohir, ada isim dhamir, ada masdar muawwal. Nanti berarti fa'il itu juga boleh berupa atau bisa terjadi dari anna, isim dan khobar. Bisa. Maf'ul bih itu juga bisa. Karena maf'ul bih juga terdiri dari isim dhamir, ada masdar muawwal dan yang lain. Ini ya boleh. Jadi nanti aja naib maf'ul bih masdar muawwal. Naibul fa'il juga bisa. Mubtada juga bisa. Ini contohnya mubtada yang berbentuk masdar muawwal. Wa minal maklum annal Qur'ana was sunnata Arabiyan. Ini dibaca anna karena fi ta'wilil masdar. Jadi ini wa minal maklum annal Qur'ana was sunnah Arabiyan. Ada fihi ma fil lughatil arabiyyah. Fima itu jerma itu khobar muqaddam lagi. Ma-nya mubtada muakhar. Nah, ma itu isim mausul fil lughatil arabiyyati, ini silatul mausul. Ma-nya isim mausul. Karena ma itu banyak, ya ini termasuk yang isim mausul. Kalau isim mausul kalimat isim, dia i'rabnya menjadi mubtada muakhar. Ma fil lughatil arabiyyah min hadhil khasa'is. Ini ada min ini namanya min bayaniyah. Jadi kalau ada isim mausul ada min bayaniyah. Nah, terus ini selanjutnya kan hadi, kemarin sudah hadi isim isyarah. Nah, setelah isim isyarah ada kata al, yang kata yang beral setelahnya isim isyarah menjadi ataf bayan. Nah, ini yang saya perlu jelaskan sedikit tentang cara pemaknaan yang gampang. Ma fil lughatil arabiyyah min hadhil khasa'is. Ini kalau ada mim ma mausulah terus diikuti dengan min bayaniyah. Ini min nyata nih biar
itu tak cara menerjemahkan supaya gampang. Ini setelahnya min itu ditaruh di tempatnya ma. Sudah. Jadi fihi ma, ya, pada Al-Quran al-hadis tadi terdapat kekhususan yang ada dalam bahasa Arab yang bisa menyebabkan kemungkinan makna, ya, kemungkinan ke sana ke sini makna itu. Ini ke sana, jadi mudah. Jadi tidak usah fihi ma di dalam keduanya ada dalam bahasa Arab, yaitu enggak usah. Di dalam Al-Quran dan hadis itu ini terdapat khosois yang menyebabkan kemungkinan berbeda makna yang ada dalam bahasa Arab. Ya, tadi kemudian berbeda makna apa? Ya tadi mungkin karena satu kata itu punya dua makna sama-sama hakikat. Satu kata punya dua makna, satu makna syar'i, satu makna hakikat. Ada satu yang ketiga, satu makna hakikat, satu makna majas. Itu bisa berbeda-beda. Ini pun atau karena terkem ini. Yang itu dari sinilah akan tersebut wa min huna waqa'al ikhtilaf. Ini wa majrur biasa huna isim isyarah, al ikhtilafu itu fa'il fi fami ma yadullani alaihi. Ini kalau gini ma yadullani alaihi, apa yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an al-hadis, ya. Apa yang Al-Quran dan hadis menunjukkan kepadanya. Mungkin bisa juga apa yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan Al-Hadis, ya. Nah, di sini terus ini akan musannaf ini akan menunjukkan besok insyaallah akan kita contohkan satu persatu. Jadi wal nadhkur ini seyogianya ini wal nadhkur ini kalau ini biasanya pakai lamnya lam aja lah, ini lam amar. Wal nadhkur seyogianya kita akan menuduhkan. Kalau wala nadhkuru bisa. Kalau wala nadhkuru lamnya itu lam takkid, sungguh kami akan menyebutkan wala nadhkuru jumlah ta'amsilatin, beberapa jumlah itu berapa contoh, ya, beberapa contoh, jumlah contoh yang kami akan menjelaskan dengan sejumlah contoh tadi bagaimana timbul persoalan perbedaan pendapat di antara ulama disebabkan karena kekhususan ini. Oke, saya kira itu saja, tidak usah banyak-banyak, tolong nanti dipahami dengan baik, ya, nanti tugasnya nanti menyusul lah, nanti akan di dalam akan saya jelaskan. Oke, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.